Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di cerita horror story ya. Kali ini saya akan bercerita Kontrakan Angker episode 6 ya. Diangkat anak oleh psikopat ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Pak Heri mencariku sambil bersiul. Aku menahan tangis dan tersembunyi di balik tumpukan kardus. Dia memanggil namaku, suaranya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban dan menyegel mulutku. Seketika aku berteriak sekuat tenaga. Dia malah tertawa dan menarik kakiku, lalu menyandarkan tubuhku ke dinding. Jason, mulai saat ini kamu jadi anakku ya, dan ruangan ini jadi kamar kamu sekarang, kata Pak Heri. Aku menolak, aku pun meludahi wajahnya. Aku gak mau jadi anakmu, dasar pembunuh. Namun dia tidak marah. Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. Saat pertama kali lihat kamu, aku langsung teringat anakku, dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Maafkan aku ya, jangan khawatir, kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula, semenjak ayahmu meninggal gantung diri di rumah jadi milikku, jadi kamu bebas tinggal di sini selamanya. Gak mau, tolong Pak, keluarkan aku dari sini. Aku nangis lagi. Aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi malapetaka bagi keluargaku. Jangan nangis dong, kan ada ayah di sini. Kamu lapar ya? Sebentar, ayah carikan makanan dulu, katanya sambil mengecup keningku. Dia naik ke permukaan. Tidak lama kemudian Pak Heri kembali dengan membawa kantong plastik hitam. Entah apa isinya. Nah, ini ayah bawakan buat kamu. Dia menunjukkan isi plastik hitam itu. Aku langsung mual ingin muntah. Bahkan saat belum melihat isinya, aku mencium bau menyengat. Ternyata di dalam plastik itu ada genangan telur busuk. Entah dari mana dia mendapatkannya. Pak Heri memasukkan telunjuknya ke dalam plastik, lalu mengaduk-aduk telur busuk itu. Ini enak, katanya sambil menjilati telunjuknya. Tolong, jangan Pak, aku gak mau, teriakku sambil menangis. Ini enak kok, buka mulut kamu. Dia memegang kepalaku, memaksaku agar memakan telur busuk itu. Aku mengibaskan plastik itu dengan kepalaku sendiri. Seketika saja plastik jatuh dan telurnya acak-acakan di lantai. Lagi-lagi Pak Heri tidak marah. Dia malah tersenyum sambil mengelus-ngelus kepalaku. Ya sudah, kalau kamu gak mau, nanti ayah carikan makanan yang enak. Lebih enak lagi ya. Sekarang ayah mau melukis dulu. Dia naik ke permukaan dan kembali membawa peralatan lukis. Dia lalu menyeret kursi lipat yang bergeletak di sudut ruangan. Yang bikin aku bergidik ngeri yaitu Pak Heri menundukkan jasad suami ibuku yang sudah tak berkepala. Ini bakal jadi karya seni yang hebat. Tubuh tanpa kepala. Dia tertawa terbahak-bahak dan mulai melukis. Kau lihat ayahmu, ini pelukis. Siapa tahu kelak kamu jadi seniman handal seperti ayah, kata Pak Heri sambil menoleh kepadaku. Dia tersenyum ramah. Aku tidak menjawab, tapi air mataku terus menetes. Tubuhku kini bergetar kedinginan. Kepalaku juga terasa sakit. Darah membasahi wajahku. Benturan tadi sangat keras. Aku heran, kenapa aku masih bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini. Aduh, catnya habis nih, padahal belum selesai. Ayah mau ambil catnya dulu ya. Tolong jaga lukisan ayah, pinta Pak Heri. Dia lalu naik lagi ke permukaan. Mayat lelaki tanpa kepala yang duduk di hadapanku benar-benar menakutkan.
Ini adalah momen paling horor dalam hidupku. Ditambah lagi, ruangan ini yang begitu hening, aku hanya mendengar suara tangisan sendiri yang bertahan dan sesegukan. Semakin lama ruangan ini semakin mengerikan. Ku mencoba memejamkan mata agar tidak terus-terusan melihat jasad tanpa kepala di hadapanku. Tak lama kemudian ku dengar suara kursi berderit. Saat membuka mata, jasad tanpa kepala itu berdiri di hadapanku. Aku berteriak histeris. Mungkin lalu merisut untuk menjauh dari jasad yang tiba-tiba hidup kembali. Sialnya, jasad itu malah mendekatiku. Dari kejauhan aku juga melihat kepalanya menggelinding ke arahku. Aku benar-benar takut. Tapi tali yang mengikat tangan dan kakiku begitu kuat dan tidak bisa dilepas. Kepala itu kini benar-benar ada di hadapanku. Matanya perlahan terbuka, bibirnya kemudian tersenyum dan mulai terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu. "Jason, ayo kita main," lirihnya. Aku teriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang bisa mendengarku. Rasanya aku mau mati saja menyusul kedua orang tuaku. Aku Harry, dari dulu aku tinggal bersama bapakku di rumah ini, sedangkan ibuku meninggal saat aku masih kecil. Aku ini seorang pelukis, tapi berbeda dengan pelukis lainnya. Aku suka sekali melukis orang yang sudah mati. Aku yakin kalau bakat melukis ini kudapatkan dari bapak, sebab dia juga seorang pelukis handal. Bapak juga suka melukis mayat. Koleksi lukisan di kamar itu adalah orang-orang yang sudah bapak bunuh. Mayatnya lalu dia kubur di bawah lantai. Setelah bapak meninggal karena gantung diri, akulah yang melanjutkan bapak menjadi seorang pelukis mayat. Mula-mula aku sering mencuri mayat orang yang baru meninggal. Kudandani mayat itu agar terlihat rapi, lalu kulukiskan wajahnya. Sayangnya, jarang sekali ada orang yang meninggal di kawasan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk membunuh seperti yang dilakukan bapakku. Yang kubunuh tentunya bukan warga sini, tapi orang-orang yang menyewa rumahku. Ku bantai mereka semua untuk kujadikan model lukisan. Dan kalau rumahku tidak ada yang menyewa, biasanya aku membunuh pedagang keliling yang melintas di depan rumah. Ku bujuk mereka untuk masuk, lalu ku cekik lehernya dari belakang dengan kabel. Tapi kali ini ada yang tidak biasa. Anak yang sedang kusekap di ruang bawah tanah itu mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Aku tidak tega harus membunuhnya. Dia akan kuangkat sebagai anak. Sejak pertama kali melihat anak itu, aku langsung bertekad untuk membunuh orang tuanya. Tujuannya tidak lain, tidak bukan agar aku bisa memilikinya. Sebenarnya aku dulu tinggal jauh dari kota. Aku pernah bekerja sebagai tukang pos dan punya kehidupan yang sempurna. Aku punya istri, cantik, juga anak yang pintar. Namun, semua itu berubah saat satu persatu keluargaku meninggal. Istriku mati kecelakaan di tol Cipali, sedangkan anakku terkena kanker. Sejak saat itulah, aku kembali ke rumah bapak dan tinggal bersamanya. Setiap bulannya ada saja yang membeli lukisan bapak. Mereka tidak pernah tahu kalau sosok lukisan itu adalah orang-orang yang kami bunuh. Belum ada yang tahu soal pembunuhan ini. Aku lupa beberapa jumlah orang yang telah kami bunuh. Sebagian dari mereka kami kubur di halaman belakang. Setelah membeli cat, aku kembali ke ruang bawah tanah. Kasihan anakku ditinggal sendirian. Pasti dia takut melihat jasad tanpa kepala di hadapannya. Sesekalinya di ruang bawah tanah, kulihat anakku terkapar tidak sadarkan diri. Ada jasad tanpa kepala berdiri di depan anakku. "Bapak, jangan nangkutin anakku dong," bentakku. Aku pasti tahu roh bapakku yang masuk ke dalam jasad itu. Seketika jasad itu lunglai dan terkapar begitu saja. Segera aku hampiri anakku
Satu persatu kulepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Lalu kubaringkan dia di atas kardus. Aku masih bisa merasakan denyut nadinya. Untung saja dia masih hidup. Oh ya, hampir lupa saja. Aku masih punya kerjaan. Mayat-mayat ini harus dikubur. Takutnya nanti ketahuan sama warga. Segera aku ambil tali tampar di sudut ruangan, lalu mengikatnya pada jasad itu. Ku tarik pelan-pelan jasadnya dari atas permukaan, lalu kuseret ke halaman belakang. Di mana ya? Gumamku sambil menggaruk-garuk kepala. Aku lupa lahan sebelah mana yang belum ada mayatnya. Halaman belakang rumahku memang cukup luas, tapi seingat lahan ini sudah terisi penuh oleh mayat. Daripada bingung, kurai cangkul lalu menggali tanah di sudut pagar. Namun cangkulku menghantam benda keras dan ternyata lahan itu sudah diisi mayat. Aku pun berdecak kesal, lalu menimbun kembali mayat tersebut. Kuseret jasad tanpa kepala ke sudut sebelah kanan, tepatnya di bawah pohon pisang. Semoga saja ada mayat yang dikubur di sini. Ku hantamkan kembali cangkulku sampai ke dalam 1 meter. Lahan itu bersih, belum ada mayatnya. Aku menyeka keringat di dahi. Kemudian kumasukkan mayat lelaki itu ke dalam lubang berserta kepalanya. Aku juga mengambil 2 mayat lainnya yang tak lain adalah kedua orang tua Jason. Aku mengubur mereka dalam 1 lubang. Di atas permukaannya ku timbun dengan rerumputan. Masih ada 1 masalah lagi. Mobil si lelaki yang kupenggal kepalanya masih terparkir di depan rumah. Aku bingung harus kuapakan mobil itu. Nanti aja, biar kupikirkan besok. Terpenting malam ini aku harus membersihkan bercak yang bercacaran darah di rumahku. Keesokan paginya ada seorang yang mengetuk pintu. Siapa? Pagi-pagi begini ganggu orang tidur. Dengan kesal kubuka pintu itu. Tampaknya 2 orang lelaki di hadapanku. Salah satu dari mereka menyapaku sambil tersenyum ramah. Dengan Pak Heri? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Tanyaku balik. Kami mau beli lukisan Bapak. Saya dengar Bapak adalah pelukis hebat di kawasan ini. Oh iya, silakan masuk. Aku mempersilahkan mereka masuk. Mereka berdua pun masuk sambil melihat-lihat rumahku. Lukisannya di kamar ini, Pak, kataku sambil membuka pintu kamar. Mereka masuk ke galeriku. Wajah mereka tampak terkagum-kagum melihat koleksi lukisanku. Dan tiba-tiba saja mereka menginjak keramik yang belum sempat kusemen lagi. Wah, keramiknya rusak ya, Pak? Tanya salah satu dari mereka. Iya, itu belum sempat aku perbaiki, Pak. Mau beli lukisan yang mana ya? Mereka tampak bingung. Tolong, suara siapa itu, Pak? Sial, pasti Jason. Suaranya terdengar sayup sampai ke kamar ini. Itu ada yang minta tolong, kata lelaki kurus. Siapa ya? Aku pura-pura tidak tahu. Suara dari arah sini. Lelaki berambut keriting keluar dari kamar dan menunjuk dapur. Iya benar, dari dapur. Aku membenarkan. Saya sudah seminggu nggak di rumah, Pak. Ada urusan di luar kota. Jangan-jangan ada orang yang masuk ke rumah saya ya, kataku. Wajah mereka sambil sekali tidak curiga. Coba kita cek, ajak lelaki kurus. Kami pun beranjak ke dapur. Sialnya aku lupa menutup triplek itu dengan keramik. Suaranya dari bawah sini. Lelaki kurus menunjuk triplek itu. Ada ruang bawah tanah ya, Pak? Tanya lelaki keriting. Tampaknya dia mulai curiga. Ada, Pak, coba aja kita cek yuk. Salah satu ikut saya ke dalam, ujarku. Aku membuka triplek itu. Lelaki kurus masuk bersamaku ke dalam lubang itu. Sesampainya di ruang bawah tanah, aku mengikuti dari belakang. Tolong, Jason menangis sambil minta tolong. Ada anak kecil, Pak Heri. Saat lelaki kurus itu menoleh ke arahku, ku hantam dia dengan sebuah linggis.
Seketika dia terkapar, kedua matanya melotot, nafasnya tercekat di tenggorokan. Dia sekarat. Tubuhnya bergerak-gerak seperti kecoa yang baru saja dibunuh. "Tolong!" Mendengar bunyi pukulan itu, Jason semakin berteriak. Aku tersenyum tipis sambil menyela darah yang barusan muncrat ke dahiku. Aku mendongak ke atas tangga. Tinggal satu orang lagi di sana. Ku dengar dia memanggil-manggil temannya. Segera aku naik ke permukaan. "Tolong, Mas, ada anak kecil di bawah. Tolong bantu kami," pintaku. Aku akan menjambaknya lagi. Dia pun buru-buru turun ke bawah. Aku sudah menunggunya dan siap menghantam kepalanya dengan linggis. "Mana anak kecilnya?" tanya dia sambil menoleh ke arahku. Sialnya, saat ku hantamkan linggis itu dia berhasil menghindar lalu menerjang tubuhku. Kami pun sama-sama terjungkal. "Bangsat, apa-apaan ini?" bentaknya sambil merangkul tubuhku dengan sangat kuat. Sementara itu Jason terus berteriak minta tolong. Aku mengamuk, tangan kananku menggapai-gapai linggis yang tergeletak tak jauh dariku. Dengan susah payah, aku berhasil meraih linggis itu. Lalu dalam posisi berbaring, kupiting leher belakangnya, dia tampak kesulitan bernapas. "Mati kau!" teriakku sambil tertawa. Keringat membasahi wajahku. Sekuat tenaga ku capit leher belakangnya. Lalu dia menghantam telingaku dengan tinjunya. Seketika saja telinga kananku berdengung. Dia berhasil melepas linggis itu. Beberapa kali itu menghantam wajahku dengan tinjunya. Kini linggis itu ada di tangannya. Saat dia akan menghantamku dengan ujung linggis, aku berhasil menghindar, lalu kutendang perutnya. Lelaki itu terjungkal, segera kurai linggis dan menancapkan ujung linggis tepat di perutnya. Dia sekarat dan tewas seketika. Sementara temannya dari tadi masih sekarat. Dia menatapku, tubuhnya kaku seperti orang yang kena stroke. Aku jongkok dan menatap wajahnya yang seperti menahan sakit. Bibirnya bergetar. Aku tahu dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku tidak mau membunuhnya, biarkan dia merasakan sakitnya sekarat. Kini selamat, Jason. Ayah sudah membunuh mereka semua. Aku menghampiri Jason yang meringkuk di sudut ruangan sambil menangis. "Ayo kita pindah ke kamar." Ku tarik lengannya, tapi tampaknya anakku tidak bisa berdiri. Dia terlihat lemas dan pucat. Iya, dia belum makan dari kemarin. "Tunggu di sini ya, ayah mau cari makanan dulu buat kamu." Aku naik ke permukaan. Lubang itu kututup kembali dengan triplek dan kutindih dengan lemari agar Jason tidak kabur. Aku akan masak mie instan buat Jason. Kasihan sekali anakku, dia pasti kelaparan. Oh iya, hari ini aku juga akan melukis. Ada 2 mayat baru saja kujadikan model. Tampang karyanya akan segera bagus. Bukankah selama ini karyaku memang selalu bagus? Menu pagi ini adalah mie instan dan telur mata sapi. Kuputar lagu di wajahku. Kulihat bulan karya Ismail Marzuki. Lagu itu mengingatkanku pada masa-masa indah bersama istri tercinta. Setelah semuanya matang, kubawakan makanan itu ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, aku menuruni tangga agar makanannya tidak tumpah. Saat hendak menyuapi Jason, tiba-tiba ku dengar ada yang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Sialan, siapa lagi sih? Banyak sekali tamu pagi ini. Ku letakkan makanan di hadapan Jason yang masih meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya menggigil, wajahnya juga pucat. Kasihan sekali anak itu. Segera aku naik ke permukaan. Dari balik jendela kulihat seorang lelaki berpakaian dinas. Mungkin saja dia petugas dari kecamatan. Sebisa mungkin ku pasang wajah ramah, lalu kubuka pintu. Lelaki itu tersenyum ramah padaku. Dia mengenangkan papan nama bertuliskan Asep. Segera ku sapa dia.
Selamat pagi Pak Asep, ada perlu apa ya? Tanyaku sambil tersenyum. Dahinya seketika berkerut. Dia seperti melihat sesuatu yang aneh pada diriku. Di wajah Bapak ada darah tuh. Dia menunjuk wajahku. Oh iya, tadi habis potong ayam. Hari ini saya masak ayam Pak. Aku mengusap wajahku dengan lengan baju. Oh begitu. Maaf mengganggu waktunya Pak Heri. Perkenalkan, nama saya Burhan. Kedatangan saya ke sini mau tanya soal rumah Bapak, ujarnya. Tanya apa ya Pak? Rumah Bapak ada yang sewa ya? Kemarin sih ada, tapi sekarang orang yang nyewa rumahku sudah pindah. Kenapa ya Pak? Tanyaku lagi. Jadi begini Pak Heri, ada saudaraku yang mau sewa rumah Bapak, kata lelaki itu. Begitu ya, masuk aja dulu biar enak ngobrolnya. Aku mempersilahkan duduk di atas sofa. Kira-kira mau sewa berapa lama Pak? Kurang lebih setahun lah. Boleh Pak, kira-kira kapan mau sewanya? Tanyaku. Minggu depan, saudaraku keluarga dan punya 2 anak. Oh iya, harga sewanya berapa buat setahun Pak? 15 juta Pak, jawabku. Baik, nanti saya infokan ke saudara saya Pak, katanya. Ya Pak, sebentar ya, aku mengambil secari kertas dan pulpen, lalu menulis nomor teleponku di kertas itu dan menyerahkannya. Ini nomor teleponku Pak, hubungi saja saya ya, kataku. Baik Pak, kalau gitu saya pamit ya, katanya sambil beranjak keluar rumah. Aku menghantarkan sampai di depan pintu. Sebelum dia pergi, lelaki itu sempat mengomentari mobil yang terparkir di halaman rumahku. Wah, Pak Heri punya mobil berplat Bandung ya? Dia memperhatikan mobil itu. Oh iya, itu baru saya beli beberapa minggu lalu dari orang Bandung. Keren mobilnya Pak, katanya sambil menyalakan mesin motor. Aku hanya tersenyum. Kalau saja dia berani macam-macam, pasti sudah kubunuh. Setelah itu aku kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya Jason tidak mau makan. Tubuhnya semakin lemas. Aku khawatir dia sakit. Kamu sakit ya nak? Aku menyentuh keningnya. Jason tidak menjawab. Kedua matanya menatapku. Tatapan itu tajam seperti hendak membunuhku. Ayah bilang makan. Kalau kamu gak makan, nanti kamu mati. Aku menjejeli mulutnya. Dia malah menangis. Karena tidak tega, aku pun kembali melunak. Maafkan ayah ya nak, ayah gak mau kamu sakit, kataku sambil mengelus rambutnya. Dia tetap menangis. Oh iya lupa, lelaki yang barusan kuhantam kepalanya, apakah dia sudah mati? Aku cek lelaki yang terkapar di lantai. Tampaknya dia masih hidup. Dadanya turun naik, dia masih sekarat. Iya, aku punya ide. Selama ini aku hanya melukis orang yang sudah mati dan belum pernah melukis orang yang sedang sekarat. Ini akan jadi pengalaman pertamaku. Kusandarkan lelaki itu pada dinding. Kedua matanya berkedip-kedip. Semoga saja dia mau keburu mati. Perlahan aku mulai melukis wajahnya. Kepala lelaki itu miring seperti orang yang terkena penyakit stroke. Saat sedang melukis, tiba-tiba seseorang yang menghantam kepalaku dari belakang dengan benda keras. Seketika aku terkapar di lantai. Sesaat sebelum tak sadarkan diri, kulihat Jason menaiki tangga. Sialan, ternyata dia hanya pura-pura lemas. Aku berhasil kabur dari rumah Bapak Heri. Untung saja pintu rumah tidak dikunci. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke perumahan warga untuk meminta tolong. Warga di sana tidak mau gegabah. Mereka langsung menelepon polisi, sedangkan aku dibawa ke rumah sakit. Anehnya, menurut cerita warga sekitar, saat polisi menyegap rumah Pak Heri, bajingan itu sudah tidak ada di rumah. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Pak Heri terkapar setelah kuhantam dengan benda keras. Aku menceritakan semua kejadian yang kulihat itu di rumah itu pada polisi, dan mereka berhasil menemukan mayat-mayat manusia yang dikubur di bawah lantai dan halaman rumah. Sedangkan Pak Heri buron.
Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Rumah Pak Heri dibakar warga. Mereka geram dengan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Pak Heri. Kini rumah itu rata dengan tanah. Ruang bawah tanah masih ada, kata warga. Ruang bawah tanah itu menjadi sangat angker. Mereka sering mendengar jeritan wanita dari lubang itu. Karena meresahkan, akhirnya lubang itu diubruk dengan tanah. Aku benar-benar tidak habis pikir, kemana larinya Pak Heri? Bertahun-tahun kasus ini masih menjadi misteri. Banyak yang berspekulasi kalau Pak Heri dibawa oleh makhluk halus ke alam jin. Aku pribadi tidak percaya dengan hal itu. Aku yakin sampai saat ini Pak Heri masih hidup, tapi di mana dia? Ingin sekali aku membunuhnya. Selama bertahun-tahun aku berusaha mencari keberadaan bajingan itu dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Di hari ulang tahunku yang ke-99, aku merayakan dengan istri dan kedua anakku di rumah. Aku juga mengundang beberapa staf kantorku. Aku sekarang sudah berkeluarga dan menjadi pengusaha sukses. Tapi tetap saja masih ada yang mengganjal dalam hidupku. Kejadian masa kecil yang mengerikan membuatku resah. Mungkin kalau saja aku berhasil membunuh bajingan itu, hidupku akan tenang. Ayo Pak Jason, tiup lilinnya, kata stafku sambil tersenyum ramah. Iya Pak, ayo tiup. Baca doa dulu ya, istriku menyentuh pundakku. Lamunanku buyar dan segera ku tiup lilin ke ulang tahunku. Mereka pun bertepuk tangan, istri dan anakku memelukku. Tidak lama kemudian, ada seseorang menekan bel pintu rumahku. Itu pasti teman-temanku yang terlambat datang. Namun, dugaanku salah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya menemukan bingkisan segi 4 seperti bingkai foto besar yang dibungkus menggunakan kertas koran. Langsung ku buka bingkisan itu. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Sosok dalam lukisan itu benar-benar membuatku terkejut lantaran ada diriku sendiri di lukisan itu yang sedang terikat di kursi sambil menangis. Juga ada jenazah ibu yang dibunuh dan ayah yang kepalanya tersandar di lanunan ibu. Aku ingat betul saat itu Pak Heri yang melukis kami. Siapa yang mengirim lukisan ini? Aku lari ke halaman rumah mencari si pengirim lukisan. Namun sama sekali tidak ada siapa-siapa di halaman rumahku. Kubuka pintu gerbang, lagi-lagi di depan rumahku juga sepi. Aneh sekali. Kenapa ya? Tanya istriku. Dia juga ikut panik. Aku tidak menimpalinya dan langsung mengecek kembali lukisan itu. Tepat di bawah lukisan itu ada sebuah tulisan yang sangat kecil, tapi masih dapat aku baca. Selamat ulang tahun anakku tercinta. Salam dari ayahmu, Heri. Bajingan itu ternyata masih hidup dan selama ini dia mengintaiku. Oke ya, itu tadi cerita dari kontrakan angker. Tamat ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke.